atas kebesaran hati Tuhan kepada kami hingga sampai kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasih Tuhan. Nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam dulu Pak. Halo. Salam. 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 Ya. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini yang telah diberikan kepada saya di Departemen Kerohanian, Kak Joni dan Kak Yana. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, coba lihat sekeliling saudara. Sekilas lihat. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita buka Alkitab kita. Matius pasal 7 ayat 15. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, gak jauh tema kita di sini juga mungkin. Serigala berbulu domba, di manakah kita temukan saat-saat ini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus? Mungkin kita temukan, pernah lihat domba? Pernah lihat domba? Di TV. Ada nggak pernah lihat domba secara langsung? Pernah. Siapa yang sudah pernah? Saya domba. Iri-iri domba Allah. Iri-iri. Siapa satu? Siapa tahu? Wah, Mariamana, Kak Elias, Firda, Kak Daniel, Muti, Theo, Des Rahman. Benar Kak Des? Serius? Ya, dari sekian banyak kita yang ada di sini, termasuk saya juga. Saya pernah melihat domba. Tapi saya pernah melihat domba itu tidak secara langsung saudara-saudara. Cuma lihat aja di TV, di YouTube. Tapi dari sekian banyak orang yang ada di sini ternyata Kak Elias yang mungkin juga banyak ya domba Kak Elias. Nah, pernah nggak saudara melihat serigala? Di mana? Kapan? Di mana? Kebun binatang. Di hutan. Siapa yang udah pernah ke hutan? Hutan mana? Hutan Sentul. Nah, itu bukan hutan, itu kebun. Ada di belakang loh, di belakang. Tempat Kambeni. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, serigala berbulu domba itu, ini adalah tentang perumpamaan sebenarnya atau hal pengajaran yang sesat. Diumpamakan seperti dalam kehidupan kita juga, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ketika saya juga bertanya atau merenungkan ayat ini, bahwa ternyata dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat, bukan juga hanya ketika kita berada di tengah-tengah orang yang bukan seiman dengan kita. Terkadang banyak diartikan bahwa ketika kita berada, kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, kalau saya renungkan bahwa sampai sekarang atau dalam zaman sekarang ini pun, bahkan orang yang seiman dengan kita, terkadang kita berada juga di tengah-tengah serigala. Kenapa? Karena dalam perspektif kita, ketika kita melihat
seseorang atau ketika kita berada dalam suatu organisasi, maka dalam hal ini banyak pandangan-pandangan yang memang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan terkadang kita diasah, dan terkadang kita tidak bisa mengambil tindakan yang baik ketika kita diperhadapkan dengan berbagai sifat orang, dengan berbagai kelakuan orang. Maka ketika kita menjadi seperti domba, dan kita mungkin tidak bisa hidup ketika kita tidak memiliki taktik yang sesungguhnya, yang mungkin ampuh ya, yang bisa lepas. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mungkin dalam satu organisasi atau suatu perkumpulan, di situ semuanya contohnya orang Kristen, atau satu kelas, atau satu kampung dengan kita orang sudah mengenal mereka banyak, dan itu pun terjadi sekarang ini. Nah, itu bukan hanya kepada orang yang kita tidak kenal datang untuk menyamar seperti dengan kita, tetapi bahkan orang yang sudah lama kita kenal sekalipun, bahkan kita bisa tidak menyelusuri atau bisa menyelami daripada pikiran-pikiran orang. Jadi dalam menilai seseorang sulit sekali, dan dalam hal ini kita orang yang sudah percaya, dan mungkin juga kita hanya tidak sekedar untuk bisa dikepung oleh orang-orang yang memang tidak sepemikiran dengan kita, tetapi kita bisa menyesuaikan diri dengan mereka dengan juga melakukan hal-hal yang bijak. Nah, terkadang kita tersingkirkan atau terkadang kita tidak bisa berdaya ketika hanya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita tidak memiliki kebijakan atau hal-hal yang bisa kita keluar dari suatu permasalahan ketika kita berada di tengah-tengah orang yang tidak sama dengan kita. Saya datang di tempat ini mungkin juga saya berbeda dengan teman-teman semua, dan saya mencoba juga harus bisa menyelami dan supaya juga saya bisa beradaptasi dengan orang-orang yang baru. Bahkan juga ada teman-teman mungkin yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru. Contohnya saat ini mungkin saya melakukan ini coba untuk kita semuanya. Mungkin kalau kita menonton di depan seperti biasanya kita menghadap ke depan. Sekarang kita bisa bebas lihat siapa yang ngantuk. Sekarang kita bisa melihat semua. Jadi tinggal lihat kiri kanan, ada yang ngantuk enggak. Jadi kalau ada di belakang, ada kita lihat masih apa, lihat di belakang. Jadi terkadang juga kita tidak terima perbedaan-perbedaan. Nah, ketika kita tidak bisa menyesuaikan diri dalam hal itu, maka dalam hal ini kita juga tidak bisa berwaspada atau tidak bisa keluar daripada nabi-nabi palsu yang akan datang kepada kita atau yang menyamar. Nah, sekarang di dalam kekristenan pun sekarang bukan hanya orang-orang luar yang tidak seiman dengan kita yang mungkin bisa menyamai kehidupan kita atau bisa mengacaukan kita. Bahkan orang yang percaya kepada Yesus pun, satu organisasi pun, satu pimpinan pun bisa saja juga melakukan pengajaran-pengajaran yang memang atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang-orang yang mungkin terhimpit, maka juga kita harus melakukan banyak hal. Cara menghadapi serigala berbulu sulit. Tetapi bagi kita yang sudah percaya Yesus, kita percaya apapun serigala, apapun dombanya, apapun bulunya, kita tetap percaya Yesus, dan kita percaya bahwa segala sesuatu bisa kita hadapi dengan nama Yesus. Amin. Amin. Apapun yang terjadi ketika kita menghadapi dalam pelayanan, kita percaya ada Yesus yang selalu bersama kita. Tetapi ketika kita tidak percaya, ketika kita masih ragu-ragu, bahwa percayalah Anda akan terhimpit di antara serigala berbulu domba.
jangan aminkan. Bahaya. Jadi ketika kita percaya Yesus, dan bukan hanya percaya saja, bukan hanya percaya saja. Memang Yesus pernah berkata, berbahagialah orang percaya walaupun dia tidak melihat. Dia berkata kepada siapa? Thomas. Nah, tetapi dalam kehidupan sekarang ini perlu juga kita memerlukan sesuatu, bukan hanya percaya. Ketika kita hanya percaya, maka sama saja juga ketika kita tidak melakukan sesuatu hal untuk bisa keluar atau merasa supaya kita bisa nyaman di atas masalah yang kita hadapi, kita harus nyaman. Kenapa? Kalau kita tidak menikmatinya, maka setiap hari menangis. Gak apa-apa kalau dia menangis di kaki Tuhan Yesus. Tetapi kalau dia menangis di kamar mengurung diri selama seminggu, bagaimana? Kurus dia. Untung kalau kurus. Tapi kalau bahaya. Mungkin saja. Maka kita harus melakukan cara menghadapi serigala berbulu domba dimanapun kita berada. Satu, cerdik seperti ular. Cerdiklah seperti ular.